Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur di tengah hujan rintik-rintik. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita semua di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang. Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita, semoga apa yang kita lakukan di masjid ini di pagi hari ini semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhoannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini hari Ahad tanggal 23 Oktober tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriyah. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid. Hampir konsentrasi umat Islam di seluruh dunia sekarang ini masih tertuju kepada tokoh di urutan pertama menurut Michael Hyatt, yang ditempatkan sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap peradaban dunia. Pagi ini saya ingin membahas yang insya Allah belum pernah dibahas, hubungan surat Al-Fil, surat tentang gajah, surat yang urutannya di nomor 105 dari 114 surat, hubungannya dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, kalender yang banyak dipakai di Jazirah Arab umumnya adalah kalender Qamariyah. Jadi yang dipakai ya Muharram, seperti itu. Jadi kalender yang Syamsiyah yang pakai matahari, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, hanya sebagian negara Timur Tengah yang sudah menggunakan. Mesir diantaranya menggunakan itu. Tapi yang lain umumnya masih pakai kalender yang ukurannya pakai peredaran rembulan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena penanggalan pada saat menjelang lahirnya Nabi Muhammad belum maju seperti sekarang, seringkali hari lahir seorang bayi, mereka yang disebut ya hari lahirnya, tahunnya yang disebut lebih banyak mengikuti peristiwa besar yang terjadi. Jadi ahli sejarah mengatakan pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, harinya disebut Senin, tanggalnya disebut sekarang ini 12 Rabiul Awal. Tahunnya yang populer dinamakan tahun gajah. Padahal tahunnya ya ada 52 minus. Karena ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kalender Islam belum sepenuhnya total dipakai. Jadi ya masih gado-gado. Yang meresmikan kalender Qamariyah sebagai kalender Islam itu dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, kekhalifahan Islam diganti Abu Bakar, diganti Umar, baru ketika itu dicanangkan kalender Qamariyah sebagai kalender Islam. Sehingga karena dulu mungkin teknologinya belum maju seperti sekarang, penulis sejarah pun ketika nyebut Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal itu hanya kila. Dikatakan menurut ahli Nabi Muhammad lahirnya 12 Rabiul Awal. Dikatakan yang lain tanggal 11 Rabiul Awal. Dikatakan yang lain 10 Rabiul Awal. Kalau harinya itu nggak ada yang khilaf. Semua sepakat Nabi Muhammad dilahirkan ba'da subuh. Ya kurang lebih seperti ini. Harinya hari Senin. Dan ini kemudian dipertegas oleh Nabi Muhammad sendiri ketika sahabat nanya, Nabi,
kenapa kami umat Islam dianjurkan puasa sunnah hari Senin? Nah, ketika Nabi ditanya begitu, Nabi jawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Betul, hari Senin itu aku dilahirkan, dan di hari Senin wahyu pertama kali diturunkan itu juga di hari Senin, wahyu Quran. Jadi yang menjadi patokan itu harinya, hari Senin. Kalau kemudian dicek pakai software sekarang, contoh nama softwarenya Mawakid. Nabi Muhammad tuh lahirnya hari Senin, tanggalnya bukan 12 Rabiul Awal, tapi 10 Rabiul Awal. Sebab kalau versi Mawakid, ini seorang sarjana kita Indonesia yang kuliah di Jerman, hari di tanggal 12 Rabiul Awal yang sekarang banyak dihafal anak-anak kita, itu bukan Senin tapi Rebu. Yang pas di hari Senin itu tanggalnya 10 Rabiul Awal. Jadi kalau mau dikoreksi pakai rumus ilmu astronomi Al-Mawakid, karya mahasiswa kita dari Indonesia yang kuliah di Jerman, yang pas hari lahir Nabi tetap Senin tapi tanggalnya bukan 12 Rabiul Awal tapi 10 Rabiul Awal. 10 Senin, 11 Selasa, Rebunya itu baru tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, balik kepada peristiwa di mana Nabi Muhammad dilahirkan, tahun itu ada peristiwa besar yang namanya tahun gajah. Apa yang dimaksud dengan tahun gajah? Konon yang namanya Ka'bah yang ada di Mekah itu sudah menjadi pusat berkumpulnya manusia dari segenap penjuru dunia untuk melaksanakan haji. Dan di Yaman itu ada seorang jenderal yang pintar ngitung dari sisi ekonomi. Berapa yang diterima orang Arab, terutama suku Quraisy, dengan datangnya orang haji setiap tahunnya. Intinya pasti untungnya banyak. Belum lagi kalau kita hitung dalam ilmu ekonomi sekarang, berapa visa yang harus dibayarkan setiap jamaah haji dan setiap jamaah umroh. Sampai kemudian diketemukan jawaban, seandainya Saudi tidak punya minyak, habis minyaknya, tapi umroh tetap jalan, haji tetap jalan, setahun jutaan orang, dari visa yang dibayarkan untuk haji dan umroh saja, ini sudah cukup untuk biaya membangun Saudi. Berarti nilai ekonominya ya sangat besar. Karena nilai ekonomi haji umroh luar biasa besar, di Yaman Abraha kemudian membuat bangunan untuk nyanyi Ka'bah namanya Lukois. Di Lukois itu dibangun harapannya nanti orang haji tidak lagi ke Mekah tawaf mengitari Ka'bah, tapi hajinya pindah ke Yaman. Begitu manusia berjuta-juta pergi ke Yaman, maka Yaman akan kaya mendapatkan devisa dari visa yang harus dibayarkan ketika mereka haji atau umroh ke Yaman. Karena bangunan Lukois itu dibikin lebih megah dari Ka'bah, tentu biayanya nggak murah. Maka seluruh rakyat Yaman ketika itu diminta untuk patungan, ikut membiayai pembangunan yang namanya Lukois, bangunan Lukois. Sekali lagi tujuannya untuk menyaingi Ka'bah, biar Ka'bah ditinggalkan manusia, orang hajinya pergi ke Yaman. Ternyata setelah Lukois ini jadi dengan biaya yang mahal, orang tetap hajinya ke Mekah, hajinya ke Ka'bah. Yang ini kemudian membuat marah Abraha. Gimana nih caranya? Mereka musyawarah dengan rakyatnya, biar orang haji tidak lagi ke Mekah, ke Ka'bah, tapi pindah ke Lukois. Usul yang berkembang ketika mereka rapat, biar cepat Ka'bah robohin saja. Begitu Ka'bah roboh, Ka'bah hilang, orang pasti nanti hajinya ke Yaman. Nah, setelah sepakat Ka'bah harus dirobohin, mereka kemudian rapat lagi, pakai apa untuk ngerobohin Ka'bah?
Bulldozer ketika itu belum ada, alat-alat untuk membangun yang modern ketika itu belum ada. Yang paling cepat ngerobohinya pakai hewan yang gede. Hewan yang paling besar yang bisa dijinakkan ketika itu, hewan itu namanya gajah. Dan gajah-gajah yang didatangkan adalah gajah-gajah dari Afrika. Jadi bawa aja pasukan bergajah agar proses untuk merobohkan Ka'bah itu lebih cepat daripada dirusak pakai tenaga manusia. Nah, kalau pertanyaannya disebut pasukan bergajah, pantasnya bahwa gajah itu berapa ekor? Kalau disebut pasukan bergajah tapi hanya bawa 10 ekor, kira-kira pantas enggak? Pasti otak kita mengatakan enggak pantas, namanya aja pasukan bergajah. Ya paling enggak 100 ekor lah Pak. Misal ketemu jawaban 100 ekor, nanti muncul pertanyaan kedua. Perjalanan dari Yaman ke Mekah itu kurang lebih 815 kilo. Dari Son'a sampai kota Mekah. Sementara gajah kalau dipaksa lari per hari, itu paling mampu menempuh jarak 40 km. Jadi kalau sehari gajah hanya mampu menempuh jarak 40 kilo, jarak Son'a Mekah 815 kilo, berarti butuh perjalanan paling tidak 20 hari. Pertanyaan ketiga, gajah itu sehari minumnya berapa liter, makannya berapa kuintal rumput atau dedaunan yang masih hijau? Para ahli menyebut gajah itu katanya minimal sehari minum paling tidak 250 liter, 200 literan. Kemudian kebutuhan makan itu paling tidak 1 ekor gajah butuh rumput atau dedaunan yang masih basah 2,5 kuintal. Itu kebutuhan berhari. Air 200 liter, rumput atau pohon-pohonan masih segar 2,5 kuintal. Nah, pertanyaan yang keempat, dulu Abraha pada waktu membawa pasukan bergajah rutenya lewat mana? Analisa yang muncul ada yang mengatakan rutenya ngambil tengah. Jadi dari Yaman lurus melewati pegunungan baru belok kiri masuk ke kota Mekah. Analisa yang kedua, rutenya menyusuri sepanjang Laut Merah. Lurus saja, begitu nyampe arah Mekah ya tinggal belok kanan dikit. Kenapa ada yang mengatakan rute ini penting dibahas? Karena mereka akan berhitung titik-titik di mana gajah bisa minum itu nanti di mana. Karena sepanjang perjalanan Son'a sampai Mekah itu isinya padang pasir. Jarang menemukan hutan, pohon-pohonan, jarang menemukan oase. Dan ini perlu dihitung karena mereka harus bisa memenuhi kebutuhan gajah sehingga gajah bisa nyampe Mekah nggak mati di tengah perjalanan. Itu diantara hitung-hitungannya. Nah, kembali kepada pertanyaan, gajah sehari minum berapa liter, makan berapa kuintal dedaunan? Kalau jawabannya ketemu makannya 2,5 kuintal, minumnya 200 liter, berarti di belakang gajah satu itu berapa kuda yang dibutuhkan untuk ngangkut air minum dan makanan yang setiap saat dimakan gajah tadi. Sampai kemudian orang orientalis itu mengatakan begini, kalau betul Abraha dari Yaman ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan bergajah, kesimpulannya Abraha itu bukan pemimpin yang pinter, tapi pemimpin yang goblok. Nah, kenapa kalau disebut pemimpin yang goblok? Bukan bahasanya kasar, tolol. Ya bayangkan saja kebutuhan gajah perjalanan 20 hari dari Son'a ke Mekah itu kan butuh air sekian ribu liter, butuh makanan sekian kuintal, bahkan bisa hitungan ton. Kalau gajah disuruh lari dari Son'a ke Mekah tanpa persiapan logistik, itu gajah bisa mati di tengah perjalanan.
karena nggak ada yang menjamin sepanjang perjalanan gajah itu ketemu rumput atau ketemu daun-daunan, ketemu sungai, ketemu sumur untuk kebutuhan minum. Maka makanan minuman dipersiapkan juga langsung dari Son'a Yaman dengan membawa sekian ribu kuda. Kuda-kuda itu dibawa sekedar menyiapkan logistik untuk gajah. Jadi kita sebagai umat Islam itu ditantang oleh para orientalis, coba jelasin umat Islam. Kalau betul bahwa dulu Abraham bawa gajah, berarti Anda harus mikir berapa kuda di belakang pasukan bergajah itu. Sebagai umat Islam kita tentu nggak bisa menolak faktanya sampai diceritakan di Al-Quran Abraham memang bawa gajah pada waktu ingin menaklukkan Mekah. Hanya kita kemudian disuruh mikir berapa kuda per satu ekor gajah untuk memenuhi kebutuhan logistiknya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kata orientalis, kita ini akan dibodohin oleh orang Islam. Kata orang Islam, Abraha begitu jalan dari Son'a sampai perbatasan Mekah, itu kan sebelum masuk kota Mekah, Allah kirim burung yang datangnya berbondong-bondong, masing-masing burung bawa 3 batu, yang dengan batu itu Allah hancurkan Abraha dan pasukan bergajah. Setelah dilempar batu, badan gajah itu berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat, ka'asfim ma'kul. Itu orang orientalis kemudian nantang, sekarang gini aja, mari kita buktikan. Ada gajah suruh berdiri kemudian dilemparin batu panas, kira-kira kalau dilempar itu tembus enggak badannya gajah dengan batu itu? Kok sampai Quran menggambarkan begitu dilempar batu badannya berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulet? Kira-kira kalau Bapak disuruh bertaruh begitu berani enggak? Meraktekin batu, kalaupun enggak tembus dilempar pakai tangan, lemparnya pakai ketepil, kira-kira tembus enggak ke kulit gajah itu? Kita pasti ragu itu, was-was. Tapi ini diceritakan Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau ini diceritakan Quran ya harus terjadi, faktanya harus ada. Maunya orientalis, sudahlah surat Al-Fil itu diamandemen aja karena sulit gambarinya. Sulit di mana? Coba kita urut katanya. Burung itu kan pertama masuk ke dasar neraka, ngambil 3 batu. 1 batu ditaruh di paruh, 2 batu ditaruh di kiri-kiri kaki, 2 kaki itu. Pertanyaan mereka, kok burung itu sakti amat, nggak kebakar masuk neraka sampai bahkan sempat bawa batu? Loh, katanya neraka itu digambarkan jarak sekian kilo saja panasnya sudah terasa. Itu burung sakti amat. Burungnya sekarang ada di mana? Fosilnya di mana? Bukankah peristiwanya belum lama? Anggap saja tahun 571 ke sini itu kan kurang lebih baru 15 abad. Wong fosil yang umurnya ribuan tahun bahkan angka jutaan tahun itu aja ketemu kok, dan mereka bisa diukur ini fosil kira-kira hidup berapa ribu tahun lalu, makanannya apa, tinggalnya di mana. Arkeolog bisa jelasin. Sekarang yang gajah ini gimana cara jelasinnya? Termasuk ketika ditantang, ayo sekarang dicoba saja, gajah suruh berdiri, dilempar pakai batu yang panas sampai tembus, itu siapa yang bisa buktiin? Itu kata mereka. Nah, di saat terjadi perdebatan panjang begini, lahirlah seorang mufasir namanya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Ini Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mengajukan tafsir baru kaitannya surat Al-Fil. Kata si Rasyid Ridho, apa yang diungkapkan Allah terkait pasukan bergajah yang dihancurkan burung, itu semuanya merupakan bahasa kiasan. Maksudnya Allah dulu ketika menghancurkan Abraha
dengan pasukan bergajah ngirim virus yang teramat ganas. Begitu ganasnya virus tadi, ketika nempel di badan gajah, di badan Abraha, badan mereka berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat, ka'asfim ma'kul. Jadi ketika Rasyid Ridho Muhammad Abduh menawarkan konsep tafsir baru, bahwa itu pengertiannya bukan burung-burung seperti kita lihat, tapi nama sejenis virus, baru orang barat itu diem, nggak ada yang bisa membantah. Memang sekarang ada virus yang teramat ganas, kalau virus itu kena ke badannya, badan mereka bisa berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Orang barat juga tahu apa yang namanya penyakit lepra. Lepra itu kalau kena, badan bisa merotol, potong-potong. Jadi kalau sekedar membuat badan mereka ketika kena virus itu berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat, mereka kemudian ngangguk-ngangguk, gak ada yang ngeyel lagi. Nah, tinggal bagaimana kita menjelaskan yang katanya Abraha itu membawa pasukan bergajah, yang gajah sehari hanya kuat jalan 40 kilo, yang gajah sehari minumnya 200 liter, rumput yang dimakan paling tidak 2,5 kuintal. Lah untuk membawa air, bawa rumput itu perlu ekor kuda-kuda sekian ekor lagi per 1 ekor gajah. Jadi ini diantaranya cara mereka orientalis untuk membuat kita ragu. Kalau perlu surat Al-Fil itu karena dianggap nggak masuk akal, diamen-amen saja dari Quran. Itu yang terlintas dari benak orang-orang kafir. Mereka nggak bisa, udahlah ini diimani saja, nggak usah dipakai akal. Mereka nggak mau. Maka gimana kita umat Islam mampu meyakinkan kepada mereka bahwa ini peristiwanya ada dan ini pernah terjadi. Singkat cerita, ketika Abraha sudah datang memasuki perbatasan kota Mekah, mereka di sana berkemah dulu, nyari waktu yang tepat masuk Mekah dan kemudian menghancurkan Ka'bah. Begitu mereka nyampe situ, ini Abraha untuk kebutuhan makan pasukannya, makannya dari mana? Apa pergi ke restoran, ke warung makan? Enggak. Ya kalau ketemu onta di mana aja ditangkap, sembelih untuk makan. Terus onta siapa yang dihabisin Abraha untuk kebutuhan makan mereka? Jawabannya onta mbahnya Nabi Muhammad. Namanya kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib namanya. Karena banyak onta yang mati diambil Abraha dan pasukannya untuk makan, Abdul Muthalib marah, nyari yang namanya Abraha itu. Dan orang tahu kalau Ka'bah itu penguasanya Abdul Muthalib sebagai kepala suku. Begitu Abdul Muthalib sudah berhadapan-hadapan dengan Abraha, Abdul Muthalib kemudian nuntut Abraha agar onta-onta yang sudah disembelih untuk makan dia dan pasukannya pulangin. Abraha nanya, kamu kesini ngapain? Ya saya kesini nuntut onta-ontaku yang kamu tangkap sama pasukanmu pulangin ke saya. Abraham nanya, jadi kamu ke sini itu tidak ingin menjaga Ka'bahmu yang besok saya gempur? Ya enggak ada urusan. Ke sini hanya mau minta onta-onta yang tak sembelih dikembali. Iya itu aja. Abraham begitu tahu tuh ketawa, dikira Abdul Muthalib menemui dia nuntut agar Abdul Muthalib pulang saja kembali ke sana, jangan menghancurkan Ka'bah. Ternyata yang diminta sekedar onta tadi. Kenapa kamu kesini hanya minta onta, nggak minta agar saya pulang jangan besok menghancurkan Ka'bah? Abdul Muthalib bilang, Abraha dengerin, onta itu urusannya saya dengan kamu, kalau Ka'bah itu urusannya kamu dengan pemilik Ka'bah. Abraha kaget, emang yang punya Ka'bah siapa, kok kamu nggak nuntut saya suruh pulang aja, jangan nyerbu Ka'bah? Yang punya Ka'bah, kata Abdul Muthalib, bukan saya, yang punya ya Tuhan pemilik Ka'bah, Rabb hadzal bait, nggak ada urusannya dengan saya. Saya kesini pokoknya onta-ontaku yang kamu sembelih, kamu makan bersama pasukanmu itu nanti dipulangin.
Abraha kemudian bilang, kalau sekedar onta berapapun kamu hitung aja gampang, nanti tak balikin. Tapi kalau kamu berani menghalang-halangi saya untuk menghancurkan Ka'bah, urusannya kamu dengan saya. Abdul Muthalib bilang, saya tahu pasukanmu, kekuatan pasukanmu, saya pasti kalah kalau ngelawan atau menghadang pasukanmu. Intinya urusan Ka'bah itu urusannya kamu dengan pemilik Ka'bah, onta yang kamu makan urusannya kamu dengan saya. Abraha begitu hanya ditagih urusan onta senang, berarti besok nggak ada yang menghalang-halangi untuk menghancurkan Ka'bah. Mimpinya begitu Ka'bah hancur, orang nanti akan pergi ke Son'a, hajinya ke sana, ke bangunan yang namanya Luqais. Nah, setelah selesai dialog, Abraha kemudian mengomando pasukannya agar siap-siap. Abdul Muthalib pulang. Sebelum pulang ke rumah, Abdul Muthalib mampir ke Ka'bah dulu, sambil tangannya ditempelin ke dinding Ka'bah sambil nangis bilang, wahai Rob pemilik Ka'bah, bangunanmu ini besok di waktu duha akan dihancurkan Abraha. Saya nggak mampu melindungi bangunanmu karena jelas pasukan Abraha lebih kuat. Sambil nangis. Jadi meskipun Abdul Muthalib bilang ke Abraha, Ka'bah itu yang punya Rabb hadzal bait, tapi Abdul Muthalib dalam hatinya juga sedih kalau besok Ka'bah ini sampai dihancurkan oleh Abraha dengan pasukan bergajah. Nah, setelah Abdul Muthalib nangis sambil memohon, pulang. Jadi setelahnya orang Arab itu kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia akan nyebut Tuhanku ya yang nyiptain Ka'bah ini. Bukan berarti total mereka ateis, nggak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan, cuman juga percaya dengan berhala-berhala tadi. Itu kalau dilihat dari sisi keyakinan orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad nanti mendakwahkan agama Islam. Betul, setelah nginep semalam, orang-orang Mekah nggak ada yang bisa tidur karena besok Abraha akan datang. Menjelang waktu duha, Abraha kemudian mengomando pasukan bergajah untuk jalan dari perbatasan Mekah menuju ke dalam kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi di luar perhitungan mereka, di saat mereka mulai jalan, tiba-tiba di langit muncul gerombolan burung. Yang burung itu membawa batu yang diambil dari neraka, namanya sijil itu. Begitu mereka sudah mulai dekat ke kota Mekah, masing-masing burung melepaskan 3 butir batu dari neraka, 1 yang ditaruh di mulut, 2 yang ditaruh di kedua kakinya tadi. Begitu dilepaskan, kena Abraha, kena gajah. Abraha dan pasukannya, gajah yang dibawa badannya berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Ini versi yang diceritakan di surat Al-Fil. Begitu mereka sudah kena batu itu, jangan ditanya kok paruhnya kuat nggak kebakar, kok kakinya nggak kebakar, katanya batunya kan nggak panas. Jangan juga ditanya itu saktinya kayak apa burung ababil itu. Kita pahami saja dengan pendekatan iman, ya pokoknya begitu sudah. Setelah Abraha kena batu mati, gajah-gajah itu mati. Pak, itu apa enggak menimbulkan bau, enggak menimbulkan penyakit? Kalau minimal ada 100 ekor gajah saja, gajah gede Afrika, tentu itu pasti sudah banyak. Dipikul paling enggak 10 orang untuk mindahin gajah-gajah itu. Siapa Pak yang mikulin bangkai gajah, yang mindahin mayat-mayat pasukan Abraha? Ternyata dikisahkan setelah Allah kirim burung ababil menjatuhkan 3 batu yang membuat mereka mati, Allah kemudian kirim hujan lebat. Bapak-bapak kalau pernah lihat hujan di Mekah pasti nggak bisa bayangin, mengerikan, karena biasanya seperti badai. Dan hujan di Mekah itu ya cepat mendatangkan banjir tapi ya cepat surut. Nah, singkat cerita, begitu hujan lebat muncul banjir besar. Banjir ini yang kemudian membawa bangkai gajah dan pasukan Abraha sampai ke laut Merah itu.
sehingga meskipun banyak bangkai, banyak yang mati, nggak menimbulkan bencana baru karena Allah dengan kasih sayangnya menurunkan hujan yang lebat yang menyebabkan banjir. Banjir itulah yang kemudian menyapu bangkai Abraha dan bangkai gajah-gajah yang di bawah. Itulah cerita kaitannya surat Al-Fil dengan hari tahun lahirnya Nabi, yang sampai sekarang di kalangan orientalis masih menyisakan pertanyaan besar. Yang pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita mampu menjawab dan menjelaskan mereka sehingga mereka mau nerima surat Al-Fil dan tidak ada seperti yang mereka inginkan surat Al-Fil itu diamandemen dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, cerita semacam ini perlu disampaikan karena faktanya di kalangan orang orientalis, orang-orang barat, kisah tentang pasukan bergajah, kisah tentang tahun lahirnya Nabi dinamakan tahun gajah belum sepenuhnya mereka terima. Tetapi ada beberapa buku yang nanti bisa dijadikan referensi. Selain tafsir Al-Manar yang ditulis Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, ada satu buku lagi dikasih judul Al-Mihyal Al-Arabi Al-Mansubah ila Hadisir Rasul, yang ngarang orang Tunis namanya Munsib Al-Jazar. Buku ini dulu saya beli pada waktu saya ngajar di Tunis dan saya baca, ternyata isinya bagus sekali, terutama bagaimana kita menjelaskan surat Al-Fil kaitannya tahun kelahiran Nabi untuk menghadapi orang-orang barat, orang-orang orientalis yang maunya semua masalah bisa dirasionalkan. Masalah nggak cukup itu diimani aja pakai hati, jangan pakai otak. Nah, kalau nanti ada yang ngeyel seperti ini, maka bekal kita untuk jawab setidaknya dua kitab tadi, satu tafsir Al-Manar, dua buku Al-Mihyal Al-Arabi Al-Mansubah ila Hadisir Rasul yang ditulis Munsif Al-Jazar. Bukunya agak tebal, mungkin sekitar 5 cm, bisa dibuka di online, di internet. Kalau di perpus saya belum menemukan di Indonesia ada yang jual buku itu. Saya kira begitu Bapak dan Ibu hubungannya surat Al-Fil dengan peristiwa menjelang lahirnya Nabi Muhammad sampai tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah. Barangkali ada yang ingin komentar, ingin bertanya, saya persilahkan. Ada pertanyaan Bapak? Atau ada yang komentar? Silakan ya. Kuda ya. Ada kuda. Iya, zaman itu. Kenapa yang ditonjolkan gajahnya? Pada saat gajahnya kuda dari mana? Ya, karena yang dianggap monumental itu bahwa gajahnya tadi, dan gajah itu dipesan secara khusus. Kalau kuda kan hampir merata di negara-negara Arab punya, kalau gajah itu belum tentu semua negara punya. Lah kenapa kok Abraha perlu bawa gajah? Katanya untuk menghancurkan Ka'bah yang dari batu. Kuda nggak bisa berbuat apa-apa, yang bisa ngancurin ya gajah itu. Maka biar pekerjaan itu lebih cepat, Abraha kemudian bawa gajah tadi. Kita sebagai umat Islam dilarang nolak cerita ini, sebab kalau kita ingkar atau nggak yakin adanya pasukan bergajah, itu bisa disebut apa istilahnya ya, namanya disebut menolak kebenaran jahid kalau dalam bahasa fikihnya. Siapa yang menolak cerita tentang pasukan bergajah namanya jahid. Jadi kita harus yakin ya memang bawa gajah. Persoalan pertanyaan mereka, ayo coba gajah itu kita lempar pakai batu, kira-kira tembus enggak? Badannya berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat.
Saya juga kalau ditantang begitu sanksi juga. Kalau kita bawa ketepel batu dipanasin 5000 derajat gini itu kira tembus enggak ke badan? Pistol itu bisa nembus badan gajah enggak? Pistol kalau ditembak itu tembus enggak kulit gajah itu? Nah, Quran menggambarkan pada saat batu dijatuhkan kena badan gajah itu berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat, ka'asfim makul. Itu yang disebut di Quran. Cuman kalau kita ditantang, ayo sekarang dicoba aja gajah terus itu tembak gitu, tembus enggak pistol itu? Padahal pistol itu setelah meletus panasnya juga luar biasa, itu panas sekali. Nah, kalau tembus, pertanyaan kedua, itu burung ababil sekarang fosilnya di mana? Kok bisa tahan panas sekian ribu derajat, bahkan sempat ngambil batu itu dari dasar neraka. Neraka itu sekarang ada di mana? Kalau burung itu bisa ngambil batu dan bawa terbang, paruhnya enggak lumer, enggak kepanasan, berarti jarak neraka ke Mekah enggak jauh. Kira-kira di mana neraka itu? Itu pertanyaan mereka berikutnya, kita suruh jawab. Udahlah diimani aja, mereka enggak mau, enggak bisa begitu katanya. Ini disebut di Quran kok, Anda harus mampu menjelaskan kepada kami, kata orientalis. Jadi kenapa gajah dibawa bukan kuda? Kudanya juga dibawa untuk ngangkut logistik makanan tadi. Nah, gajah dibawa itu untuk gantiin alat-alat berat yang kuat, tenaganya kuat, cepat ngerobohin Ka'bahnya tadi. Seperti itu penjelasannya. Ada dua lagi. Iya. Dalam banyak tafsir itu kisah atau cerita-cerita yang dalam Al-Quran tidak masuk akal. Itu banyak Allah mendahulunya dengan subhana. Iya. Maha suci, seperti kasus Isra Mi'raj ya. Sampai orang mungkin adalah suatu semalam Rasulullah berbalik seperti mubah maka untuk mengeliminer orang berpikir yang nekat termasuk orientalis, maka ayatnya diambil subhanallah. Iya. Artinya Allah mengirim kita. Hal seperti itu diberikan kepada Allah. Iya. Justru di surat Al-Fil tidak seperti itu. Nah, Allah membiarkan manusia untuk mencoba mengoptimalkan pikirannya. iya. Mencerna ayat Allah itu. Nah, pertanyaan saya, kok tidak seperti surat Al-Isra ya. Kisah Nabi Yusuf segala macam itu. Iya. Nabi Allah Daud dan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ya. Semuanya ayat itu yang tidak mungkin dicerna oleh akal manusia. Allah sebenarnya memberikan batasan ini urusan bukan Allah. Iya. Kalimatnya subhanallah dan subhanallah. Ketika sampai surat Al-Fil justru tidak. Iya. Orang-orang orientalis, orang-orang yang cenderung untuk mengandalkan logika itu kejar-kejar. Ketika sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa kita harus memberikan sebuah jawaban kepada mereka, bagaimana mereka yakin? Apakah kita hanya berpikir kalau kita bicara dengan teman kita semua musuh dan percaya aja gimana? Iya, sudah selesai ya. Tapi ini kita hadapi adalah orientalis. Justru di sinilah Islam harus bisa memberikan sebuah pemahaman kepada mereka. Kalau bisa, Islam jangan terlalu banyak ngomong, tapi cukup dengan tampil seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak ngomong, tapi tak tampil hal. Kemudian orang-orang betul-betul masuk Islam. Iya. Nah, ini tantangan juga satu itu. Kedua, untuk memberikan pencerahan di sini kaitannya dengan fikih kan. Iya. Nah, pertanyaan saya, apa enggak dalam konteks fikih itu yang sampaikan dulu dari surat Al-Fil tadi? Oke. Saya jawab dulu yang Al-Isra. Peristiwa Isra Nabi itu di Quran cara gambarinya sudah bisa dilihat dari sisi munasabatul surah atau ayat. Sebelum Nabi cerita dengan Al-Isra, surat Isra. Al-Isra itu kan urutan surat di nomor 17. Di 16 Allah cerita dulu tentang lebah An-Nakhl.
Sebelum kita mikir yang berat, gimana Nabi diperjalankan menempuh jarak jutaan kilometer bisa ditempuh dalam separuh hari, manusia disuruh mikir tentang keajaiban lebah. Lebah itu nggak pernah kuliah, ngambil jurusan arsitek, tapi lihat rumahnya, semuanya persis dibikin segi 6, dan itu ukurannya nggak ada yang nggak tepat, kotak-kotaknya itu nggak ada yang satu lebih gede, yang satu lebih kecil, nggak ada.